Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Sukriariski. Saya dari Sosiologi 2019A NIM 033. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori sosial dalam perspektif teori kritis Max Horkheimer. Jadi pada abad ke-20 banyak bangsa di Eropa ini dihantam gitu dengan berbagai konflik nilai, perubahan dramatis pada berbagai sektor kehidupan sosial. Nah, dengan adanya kemunculan inflasi yang dimaknai sebagai kegagalan ini dalam sebuah sistem kapitalis, revolusi kaum proletar ini diharapkan mampu mengantar bangsa Eropa untuk melewati krisis dan inflasi ekonomi tersebut. Namun oleh sosialisme nasional sendiri, gagasan demokrasi sosial itu diwujudkan dalam makna sebagai instrumen manipulasi, di mana hal ini pernah terjadi dalam kasih Kristiani yang dijewantahkan dalam banyak kerajaan Kristen di sepanjang abad yang bergelimang darah. Hal ini terdapat pada bukunya Horkheimer pada tahun 1972. Dalam konteks historisnya sendiri, Horkheimer tuh memandang masalah tersebut diperlukan pendekatan sosial, di mana perlu adanya sesuatu yang mampu mengatasi krisis yang muncul ini. Dan bagi Horkheimer, krisis kapitalis yang terjadi ini merupakan sebuah konflik antara ideologi individualisme borjuis dengan realitas tentang adanya pemusatan kekuasaan dalam tangan sekelompok kecil perusahaan besar, militer, dan pemerintahan yang mereka kontrol. Nah, pada satu sisi individualisme sendiri menjanjikan adanya kebebasan. Nah, sedangkan dalam sisi lain, mekanisme pasar bebas justru malah menciptakan dominasi atas individu. Nah, Horkheimer sendiri ini tuh berusaha untuk membuka topeng disertasi sosial yang ada. Nah, kemudian Horkheimer sendiri tuh berpendirian bahwa sebuah teori kritis ini berangkat dari kesadaran teoretikus itu sendiri tentang keterlibatannya sendiri. Nah, sehingga sebuah teori itu terbagi menjadi dua, yaitu tidak netral dan objektif. Keterlibatan tersebut terkandung dalam tujuan teori, yakni yang pertama merekonstruksi masyarakat berdasarkan atas hubungan non-eksploitatif antar pribadi. Yang kedua, merestorasi peran sentral manusia dalam evolusi masyarakat sebagai satu kesadaran yang mandiri, sebagai subjek dari realitas sosial yang mengatur dirinya sendiri. Berikutnya, saya akan membahas tentang perspektif Horkheimer tentang individu, masyarakat, dan teori sosial, di mana menurut banyak para filsuf itu ketika membicarakan tentang manusia, mereka mengatakan bahwa masalah yang ada itu berdasarkan tentang ada sebagaimana adanya dan merupakan pokok persoalan yang terpisah dari persoalan tentang manusia. Nah, sedangkan menurut Horkheimer sendiri, hal itu sangat berbeda sekali dengan pemahamannya. Nah, pemahaman objektif tentang ada yang sesungguhnya bagi Horkheimer sendiri tidak akan bisa diraih jika tidak dipahami terlebih dahulu. Menurut Horkheimer sendiri, hal yang perlu dipahami yaitu apa, siapa, dan bagaimana manusia itu, sehingga Horkheimer sendiri itu membuat teori tentang manusia dan masyarakat, di mana hal itu dijadikan sebuah metode untuk memahami masyarakatnya. Nah, dan masyarakat sendiri itu sangat memiliki pengaruh yang sangat besar, di mana mereka saling mempengaruhi satu sama lain. Hubungan antara individu manusia dengan masyarakatnya merupakan hubungan yang dialektis, di mana karakter manusia mencerminkan perubahan dalam masyarakat, dan masyarakat itu sendiri itu dipaksa secara konstan untuk mengubah dirinya dan menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru, di mana yaitu dia melakukan adaptasi dengan keadaan yang baru. Kemudian kecenderungan Horkheimer sendiri itu menolak adanya pemahaman polar antara individu dan masyarakat secara epistemologis, berakar pada penolakan atas pemisahan antara subjek pengetahuan dan objek pengetahuan. Kemudian dalam perkembangan teori sosial, Horkheimer sendiri itu memiliki cara pandang yang berbeda dalam memandang hubungan antara individu dan kelas. Nah, menurut Horkheimer sendiri, individu itu sama seperti halnya kelas, di mana sudah terintegrasi ke dalam masyarakat. Nah,
Menurut Horkheimer sendiri, sikap kritis untuk melawan fasisme, Stalinisme, dan Hitlerian atau yang lainnya merupakan sebuah hak atau kewajiban setiap manusia dalam berpikir. Nah, Horkheimer ini itu mengibaratkan dunia bebas ini sebagai pulau di dalam ruang waktu dan pengerusakan terhadapnya di dalam lautan aturan dengan kekerasan. Kemudian, hal ini berarti bahwa pengerusakan terhadap kebudayaan yang di dalam teori kritis merupakan satu bagian, dan kemudian Horkheimer sendiri memiliki memiliki harapan bahwa masyarakat rasional itu memiliki kemungkinan bahwa dirinya akan berpikir keras dan berpikir secara rasional serta memiliki cara pandang yang luas. Nah, hal tersebut itu akan memiliki pengaruh pada pandangan Horkheimer tentang kedudukan ilmu sosial dalam perkembangan masyarakat. Dalam sisi metodologisnya sendiri, beliau banyak mengadopsi dari berbagai konsep dari filsuf-filsuf atau para peneliti sebelumnya tentang konsep negasi, yaitu dari Hegel. Kemudian ada lagi tentang eksistensi manusia secara material sebagai dasar kesadaran manusia, yaitu dipinjam Horkheimer dari Feuerbach. Nah, dari Marx sendiri, Horkheimer tuh belajar tentang pentingnya historisitas dan praksis dalam teori sosial, dan butir-butir pemikiran tersebut Horkheimer ini memiliki formulasi baru, memiliki kayak kesimpulan bahwa ilmu sosial sendiri itu harus mampu merangkum hubungan antara subjek dan objek, bagian dan keseluruhan, praktikular dan universalia secara historis. Nah, ilmu sosial sendiri harus mampu menangkap keterkaitan antara dua aspek, yaitu manusia dan di luar manusia, individu dan kelas, dan pokok persoalan metodologis dan substantif sebagai satu kesatuan. Berikutnya, konsekuensi yang harus diterima bahwa teori kritis ini tidak akan pernah lengkap atau selesai, di mana teori ini tuh akan terus-menerus akan selalu dikembangkan lagi seiring dengan kondisi historis yang khusus. Nah, konsekuensi yang diterima oleh Horkheimer sendiri merupakan sesuatu yang meski diterima secara terbuka akan tetap terus-menerus berkembang dan harus dilengkapi secara terus-menerus. Kemudian, teori kritis ini bertujuan untuk mengisi antara gagasan dan kenyataan. Nah, metode yang ditawarkan dalam hal ini adalah kritisme imanen, di mana mengkonfrontasi eksistensi dalam konteks historisnya dengan klaim dari prinsip konseptualnya dalam rangka mengkritik hubungan antara keduanya. Dan dengan demikian, hal itu bisa diatasi. Nah, dengan berikutnya, bagi setiap teori kritis, prinsip universal yang dipegang adalah negated in practice. Nah, teori sosial melalui kritisme imanen ini berurusan dengan pengkajian tentang berbagai aspek dunia sosial dalam gerakan perkembangannya. Kemudian, dinamika perubahan sosial ini bisa ditangkap dengan memahami sisi negatif dan kriteria yang tidak relevan bagi objek. Diperoleh satu pemahaman baru tentang kontradiksi dan kemungkinan yang terbuka atasnya. Nah, peneliti sosial mengamati objek yang merupakan satu kesatuan dari identitas dan perbedaan sendiri, merupakan satu kesatuan yang bertentangan dan yang pada dirinya sendiri memuat suatu kontradiksi. Nah, dengan membuka hal kontradiksi tersebut yang ada dalam totalitas sosial, teori kritis memberi sumbangan pada praksis. Dengan hal tersebut, teori sosial dalam perspektif teori kritis ini bisa dipahami selalu dalam konteks kultural historisnya, dan oleh karenanya teori kritis sendiri menentang kecenderungan ke arah objektivisme yang menerima satu penjelasan dan berlaku untuk berikutnya itu. Nah, walau teori kritis ini menuntut eksplanasi khusus untuk setiap fenomena sosial, hal ini tidak berarti bahwa teori kritis ini menerima secara relativisme atau tidak menerima secara mentah-mentah. Nah, setiap eksplanasi sosial sendiri selalu objektif dan dalam arti merujuk pada
konteks kultural historis tertentu. Nah, dengan latar belakang sikap metodologis yang dimana Horkheimer sendiri masih memberi ruang penghargaan terhadap kriteria konvensional dalam penentuan ukuran adekuasi teori dan penelitian ilmiah. Misal hal ini berkaitan dengan konsistensi logis, kejelasan metodologis, hasil yang dapat direproduksi kembali, atau kapasitas validitas intersubjektif. Nah, namun karena setiap perspektif ini memiliki sudut pandang yang berbeda atau hal-hal yang tertentu, maka dalam rangka menangkap keseluruhan ini atau konteks setiap bagian dan totalitas, menurut Horkheimer sendiri diperlukan suatu pendekatan. Nah, hal ini berbeda dengan kecenderungan positivistik yang depersonal dalam artian mengandaikan adanya jarak antara peneliti dengan objeknya. Nah, teori kritis ini merupakan sebuah teori reflektif. Hal ini berbeda dengan kecenderungan positivistik yang depersonal. Nah, dalam artian mengandaikan adanya jarak antara peneliti dan objeknya. Nah, teori kritis ini merupakan sebuah teori reflektif yang memberikan pada pelaku sejenis pengetahuan yang secara inheren menciptakan pencerahan dan emansipasi. Nah, dengan demikian, teori kritis ini secara epistemologis berbeda dengan ilmu-ilmu alam yang bersifat objektif. Teori kritis ini lebih cenderung bersifat refleksif. Nah, kemudian kriteria kebenaran teori sosial bagi teori kritis ini bukan merupakan sesuatu yang objektif, terlepas dari dinamika proses dalam masyarakat. Nah, namun kriteria verifikatif sendiri itu merupakan teori sosial yang terletak pada dimensi praksisnya atau pada proses historisnya. Salah satu contoh yang saya ambil yakni adanya problem yang terjadi di wilayah Surabaya Barat, di mana setiap individu atau setiap keluarga tentunya memiliki masalah yang berbeda-beda. Nah, fokus permasalahan yang terjadi di wilayah Surabaya Barat yakni adanya permasalahan banjir yang menimpa masyarakat Surabaya Barat, di mana Surabaya Barat sendiri memiliki dataran wilayah yang rendah dibandingkan dengan aliran sungainya, sehingga ketika adanya hujan turun, air yang mengalir ke tempat yang lebih rendah ini malah mengalir ke rumah pemukiman masyarakat. Nah, masalah yang terjadi di masyarakat sendiri tentunya memiliki fokus masalah di setiap keluarga mereka masing-masing, seperti di bidang perekonomian mereka. Dengan adanya banjir, mereka tidak bisa melakukan pekerjaan mereka dengan baik, pulang dengan tidak menghasilkan apa-apa, atau mereka tidak bisa berangkat kerja dan mereka tidak bisa menafkahi keluarga mereka. Kemudian pendidikan untuk anak-anak mereka terhambat, di mana dengan adanya banjir sekolah pun ditutup dan tidak bisa melakukan kegiatan belajar mengajar secara offline. Kemudian munculnya banyak penyakit dari aliran air sungai yang sudah bercampur dengan berbagai sampah yang mengalir di sungai tersebut. Nah, dari berbagai masalah yang timbul di setiap keluarga masing-masing tersebut itu, tentunya mereka menyatukan masalah-masalah mereka itu menjadi satu kesatuan, yakni disebut dengan masalah masyarakat. Nah, dengan adanya masalah masyarakat itu yang dijadikan satu, timbullah aksi. Nah, aksi ini nanti bisa dituangkan dalam bentuk petisi, dalam bentuk demo. Dengan adanya petisi itu diharapkan pemerintah bisa segera menangani kasus yang terjadi di Surabaya Barat, yakni untuk penanggulangan atau melakukan pembangunan dan pengurukan di wilayah Surabaya Barat, karena wilayahnya tidak strategis dan cukup mengenaskan karena memiliki sungai yang lebih tinggi dibandingkan dengan rumah-rumah pemukiman masyarakat. Dengan ini semoga tidak terjadi kesalahan dan bencana banjir yang sudah terus-menerus terjadi sejak 20 tahun
berturut-turut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.